Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 dengan tema takaful akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rizal Willy Aldino dengan NIM 023. Saya sendiri Muhammad Tegar Bariwan dengan NIM 227. Yang ketiga Dwi Kisul Afriadi dengan NIM 242 dan Finalita Imas Vidya NIM 243. Yang pertama, pengertian takaful. Secara bahasa, takaful berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, serta mengambil alih perkara seseorang. Dalam fikih muamalah, takaful adalah saling memikul risiko antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan kebajikan atau tabaru yang telah ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Takaful mempunyai 3 prinsip dasar. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Yang kedua, saling bekerja sama dan saling membantu. Dan yang ketiga, saling melindungi. Selanjutnya, jenis-jenis takaful. Yang pertama ada takaful keluarga. Takaful keluarga merupakan bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, pelindungan, dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada syariat Islam. Dan yang kedua ada produk takaful perorangan. Dengan macam-macam takaful tersebut, yang pertama takaful dana pendidikan. Itu sebagai program takaful sebagai perencanaan dana pendidikan bagi putra atau putri untuk jenjang sarjana. Dan yang kedua ada takaful dana investasi. Program takaful ini untuk perencanaan dana oleh investasi masa depan atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal. Dan yang ketiga takaful dana haji. Program takaful ini untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji. Dan yang keempat ada takaful kesehatan. Ini merupakan program takaful yang memberikan penggantian biaya pengobatan rawat inap. Selanjutnya ada takafuling. Takafuling merupakan program yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih instrumen investasi sesuai dengan syariah guna pengembangan dananya dan memberikan santunan bila peserta mengalami musibah. Selanjutnya ada takaful wakaf. Program ini untuk memudahkan setiap individu mengumpulkan uang secara berangsur-angsur untuk ditinggalkan sebagai amal jariah sesuai dengan amalan wakaf. Untuk jenis-jenis takaful yang ketiga itu produk takaful kumpulan. Ada macam-macam jenis. Yang pertama takaful media care. Program takaful kesehatan yang dapat menjamin penggantian dan biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit ataupun kecelakaan. Dan yang kedua ada takaful pembiayaan. Program takaful yang dapat menjamin pelunasan sisa pembiayaan kepada kreditor jika debitur meninggal dunia. Dan selanjutnya ada takaful kecelakaan siswa. Program ini memberikan santunan kepada siswa atau mahasiswa bila mengalami musibah atau kecelakaan. Dan yang keempat, takaful wisata dan perjalanan. Program takaful ini memberikan santunan bila ada orang yang meninggal dunia, cacat fisik, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan dalam perjalanan wisata. Untuk jenis-jenis takaful yang selanjutnya yaitu yang keempat, produk layanan individual. Meliputi takafuling, takaful dana investasi, takaful kecelakaan diri, takaful vulnadi, takafuling alia, dan takaful ukhuwah. Dan yang kelima, takaful SEO branding. Dan yang pertama itu ada takaful safari. Ini merupakan takaful yang menawarkan pelindungan ketika
pemegang polis sedang dalam perjalanan, baik perjalanan kolektif atau perjalanan pribadi. Dan yang kedua, takaful investa cendekia. Dan yang terakhir, ada takaful full protect. Ini merupakan asuransi yang memberikan kartu takaful yang dapat digunakan sebagai kartu debit, kartu ATM, atau kartu asuransi. Selanjutnya, manfaat takaful. Yang pertama, itu untuk dana pendidikan. Dengan ketentuan, yang pertama, jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, maka anak sebagai penerima hibah akan mendapatkan tahapan saat masuk TK, SD, SMP, SMA, bekerja di PT, serta mendapatkan beasiswa selama 4 tahun di perguruan tinggi. Ketentuan yang kedua, jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima peserta atau ahli waris, mendapatkan nilai tunai santunan sebesar 10% manfaat takaful awal. Manfaat yang kedua, dapat memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis. Manfaat yang ketiga, dapat memberikan manfaat tambahan pembebasan premi bagi pemegang polis. Dan yang keempat, memberikan investasi yang optimal. Selanjutnya, mekanisme operasional takaful umum. Yang pertama, itu premi takaful diterima dan dimasukkan dalam rekening terbaru. Selanjutnya, premi takaful dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi yang dibenarkan Islam. Untuk yang selanjutnya, keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Dan yang terakhir, setelah dikurangi beban asuransi dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi antara penanggung dan tertanggung. Untuk selanjutnya, perbedaan asuransi takaful dan asuransi konvensional. Konsep dasar asuransi takaful adalah tolong-menolong dan saling menjamin serta memanfaatkan konsep mudharabah. Dan untuk perbedaannya bisa lihat pada tabel. Untuk yang pertama, dalam unsur perbedaan pertama, prinsip atau dasar akad. Pada asuransi takaful, itu saling menanggung antara nasabah yang satu dengan lainnya yang tengah kesulitan. Untuk asuransi konvensional, tabaduli yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Untuk unsur perbedaan yang kedua itu terdapat pada sistem investasi. Untuk asuransi takaful, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Selanjutnya, untuk perbedaan dari segi kepemilikan dana atau premi. Untuk asuransi takaful, premi tetap menjadi milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaannya. Dan selanjutnya dari segi manajemen operasional, untuk asuransi takaful, ini harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan untuk mengawasi manajemen produk dan kebijakan investasi agar selaras dengan syariah. Dan untuk asuransi konvensional, tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Untuk perbedaan yang selanjutnya dari segi dana pembayaran klaim. Untuk asuransi takaful, dana pembayaran klaim diambil dari rekening tabaruk atau dana sosial milik semua nasabah yang diikhlaskan. Untuk asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Untuk selanjutnya dari segi keuntungan. Untuk keuntungan asuransi takaful, keuntungan investasi dibagi antara nasabah dan perusahaan secara adil sesuai dengan kesepakatan. Untuk asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya dimiliki dan dinikmati oleh perusahaan.
Selanjutnya yang terakhir, risiko. Risiko dari asuransi takaful, risiko kerugian akibat musibah ditanggung bersama atau bisa disebut juga risk sharing. Untuk risiko dari asuransi konvensional, risiko ditransfer, premi yang dibayarkan untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dipikul nasabah dipikul oleh perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan juga dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.